Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat menyaksikan video ini. Ini video pembelajaran saya buat karena kebetulan saya berhalangan hadir tetap muka dengan kalian. Mudah-mudahan suara saya jelas. Makluman ini kualitas kameranya kurang nih. Seharusnya saya ambil siang videonya. Jadi saya ambil malam karena memang nggak punya waktu. Bacanya dari pagi sampai sore. Ya, nggak apa-apa ya. Videonya buram. Yang penting materi saya ini sampai jelas. Ada beberapa teman kalian kemarin yang konsultasi dengan saya dari bab 1 yang latar belakang yang mereka sajikan kepada saya. Itu saya lihat ternyata kalian itu masih banyak yang tidak paham bagaimana caranya menuang hasil observasi itu ke dalam latar belakang. Padahal saya sudah berulang kali bertanya kepada kalian, kalau misalnya tidak paham, jangan takut untuk bertanya, jangan malu. Kalian ngapain malu? Kalau belajar itu nggak usah malu. Kalau mau nanya ya nanya aja. Kan repot ini jadinya kalau misalnya kalian itu nggak paham. Kalau yang nggak paham itu 1-2 orang nggak masalah, tetapi kalau tidak paham berjamaah saya yang repot. Oke, jadi nanti ini video akan saya upload. Silahkan kalian tonton. Kemudian di sini juga saya ada sedikit contoh mengenai latar belakang di bab 1. Jadi nanti kalau misalnya kalian nonton videonya, usahakan kalian juga lihat ini catatan saya, atau kalian print deh, ini kan coba aja dia catatannya, kemudian sambil nonton videonya biar connect. Jangan satu-satu ya. Misalnya kalian nonton videonya tapi catatan ini kalian tidak lihat, atau kalian lihat catatan kemudian videonya kalian tidak lihat, itu akan sulit ternyata. Oke. Jadi di sini saya ada contoh judul pengaruh penggunaan selebriti endorsement dan influencer terhadap tingkat penjualan produk handphone di toko Isabella Tingkat. Di sini kita tahu saya lah ya, anggap aja saya juga meneliti, saya juga observasi. Jadi ini cara saya menemukan hasil observasi saya ke dalam latar belakang. Di sini ada 3 variabel, 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen yang pertama itu ada celebrity endorsement, yang kedua itu ada variabel influencer yang saya tandai dengan X1 dan X2. Kemudian ada variabel dependen, variabel yang dipengaruhi, variabel terikat, itu saya berikan simbol di. Kemudian kemarin juga sudah saya jelaskan di dalam kelas, susunan latar belakang itu kita mulai dari pembahasan secara umum, kemudian kita masuk ke pembahasan variabel G, kemudian kita diikuti variabel X2, kemudian diikuti dengan variabel X1. Kita mulai dengan pembahasan secara umum dulu. Kalau membuat latar belakang itu ibaratnya kita membuat segitiga terbalik. Maksud saya itu pembahasan secara umum dulu, kita khususkan sampai kita membahas variabel-variabel yang kita miliki. Sekarang pertanyaannya, pembahasan secara umum itu apa yang akan kita bahas?
Ini yang akan kita bahas di sini adalah terserah kalian mau bahas variabel yang mana. Kalian pengen membahas celebrity endorsement, boleh. Mau membahas influencer, boleh. Mau membahas mengenai tingkat ini terhadap keputusan pembelian. Jadi variabel G-nya keputusan pembelian aja biar gampang. Keputusan pembelian. Jangan karena saya memberikan contoh seperti ini, jadi judul kalian begini semua harus selebritinya. Enggak. Ini apa ya? Sebagai contoh aja. Boleh ditiru, tetapi maksud saya kalian lebih kreatif lah ya untuk mencari judul-judul yang lebih update. Nah, judul ini saya pilih untuk memudahkan kalian memahami latar belakang dan sudah pastikan. Nah, di sini kita masuk ke poin pembahasan secara umum. Pembahasan secara umum ini di sini saya bagi menjadi 3 paragraf. Yang akan saya baca adalah paragraf pertama saja. Sisanya silahkan kalian baca, kalian pahami, kemudian silahkan kalian tiru. Maksudnya ya tiru ya cara penyusunannya, bukan dikopas. Di sini saya baca sebagai provinsi yang diresmikan pada tahun 2012, Kalimantan Utara berupaya mempercepat pembangunan di berbagai bidang. Namun, tantangan geografis seperti luasnya wilayah, keterbatasan infrastruktur, dan jarak antar daerah yang cukup jauh menjadi hambatan tersendiri dalam pemerataan pembangunan. Dalam kondisi ini, teknologi menjadi kunci utama untuk mempercepat proses transformasi daerah. Coba kalian perhatikan. Di sini saya tidak ada memasukkan mengenai celebrity endorsement, saya tidak membahas mengenai influencer, saya juga tidak membahas mengenai keputusan pembelian. Tapi saya tarik dari yang lebar dulu, yang luas dulu. Kemudian di sini saya selipkan teknologi. Artinya yang luas ini tadi saya mulai kerucutkan. Nah, silakan kalian baca untuk paragraf 2 dan 3. Artinya dia semakin ke bawah akan semakin fokus ke variabel-variabel yang kita pilih. Nah, kemudian setelah paragraf ketiga, ini paragraf keempat saya baca. Fenomena tersebut juga akan berbanding lurus dengan konsumsi konsumen akan produk handphone, dan berikut merupakan hasil observasi awal. Berikut merupakan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat di Kota Peninsula, Kabupaten Bulungan. Di sini saya ada menyelipkan data dari BPS, yaitu data penggunaan telepon seluler, handphone penggunaan 3 bulan terakhir. Nah, jadi BPS ini pernah melakukan survei mengenai mengenai penggunaan handphone pada masyarakat di Kabupaten Bulungan. Nah, di sini angkanya itu didapatkan di Bulungan itu 87,59% mengatakan dia menggunakan handphone dalam 3 bulan terakhir. Sisanya ini 12,41% yang tidak menggunakan handphone. Jadi angkanya ini sangat kontras ya, bahwa lebih banyak yang menggunakan handphone dalam 3 bulan terakhir daripada yang tidak menggunakan. Nah, ini adalah data hasil survei BPS. Kita bisa gunakan ini untuk menggambarkan atau memperkuat latar belakang permasalahan yang kita lihat. Nah, selanjutnya kita perlu perjelas di bawah tabel ini seharusnya tabel 1.1 data survei sosial ekonomi nasional. Kita buat judulnya tabel 1.1 data survei
BPS gitu boleh deh, data hasil survei BPS. Nah, data tersebut di atas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survei per 3 bulan yang menggunakan handphone untuk dalam kurun waktu 3 bulan terakhir tercatat 87,59%. Untuk wilayah Kabupaten Bunga, data tersebut juga menggambarkan tingginya tingkat penggunaan handphone oleh masyarakat di Kabupaten Bunga. Dan berikut adalah penjualan pada toko Isabella Reseller per tanggal 20 Oktober 2020. Nah, di sini saya hanya mempertegas bahwa tabel 1.1 saya buat aja deh biar kalian nggak bingung. 1.1 ya, tabel 1.1 hasil survei BPS. Nah, yang kedua ini tabel 1. Nah, kemudian di sini saya ada tabel 1.2 penjualan toko Isabella pada Isabella di Tanjung Selor. Ini datanya saya karang-karang saja. Ceritanya saya sudah ke Isabella kemarin. Saya tanya sama ownernya, saya wawancara, saya minta saya boleh nggak minta data penjualan dalam 1 tahun terakhir. Ternyata saya diberikan nih penjualan Januari sampai dengan bulan Juni, tapi tidak 1 tahun ya. Anggap aja lah ini 1 tahun. Ini sebagai contoh. Ingat, ini sebagai contoh. Saya membuat ini untuk mempermudah kalian memahami bagaimana penyusunan latar belakang. Nah, kemudian di sini tuh di Januari, oke, langsung aja lah ya, langsung dijelaskan di bawah. Pada data tersebut menunjukkan penjualan terendah pada bulan Januari yaitu 30 unit, kemudian penjualan tertinggi pada bulan April yaitu 80 unit, kemudian turun pada bulan Mei dan Juni. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Februari, owner itu berinisiasi untuk menggunakan jasa influencer. Nah, ini kenapa saya harus mewajibkan kalian membaca ini sambil melihat video saya supaya nyambung. Kenapa Pak kenapa nggak langsung di laptop aja? Kamera di laptop saya nggak bisa dipakai. Bingung saya cari caranya ini. Nanti lah ya, nanti kita perbaiki. Nah, jadi lapor owner berinisiasi menggunakan jasa dan hasilnya terlihat pada peningkatan penjualan di bulan April. Namun sayangnya penggunaan jasa endorsement dan penjualan tersebut hanya berlangsung pada bulan Februari, Maret, dan April saja. Hal tersebut juga tergambar dari tabel 1.2 yang mana penjualan turun pada bulan Mei dan Juni. Nah, jadi ceritanya si Isabella ini cuma menggunakan jasa influencer itu pada bulan Februari dan Maret. Februari, Maret, dan April saja ketika penjualannya tembus sampai 80 unit. Mungkin apa ya, mungkin lagi ceritanya si owner ini sudah merasa penjualannya makin naik, jadi nggak usah lah pakai endorsement dan influencer. Itulah ceritanya hasil saya observasi. Di sini kita sepakat sumbernya di bawah. Berarti sumber ini ya, sumber tabel Saletrik 2 ini berasal dari toko Isabella Seltegal. Ini penting, sumber setiap data yang berupa data sekunder atau data berbentuk data sudah jadi, itu kita harus wajib menyertakan sumbernya dari mana. Karena itu pasti jadi pertanyaan kalau misalnya tidak kalian sertakan sumbernya yang jelas. Nah, sudah sampai sini titik itu sudah berhasil menuangkan variabel Y ke dalam latar belakang. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita kaitkan nih variabel Y dengan variabel X2. Caranya
Caranya ya seperti ini. Menurut Kotler tahun 2022 halaman 54, 56 misalnya. Ini contoh ya, ini beneran, ini nggak real, ini saya karang aja, tetapi nanti jangan kalian ikuti cara seperti ini, tapi ikuti cara mengutipnya. Maksud saya, ini menurut Kotler yang tahun ini saya karang aja nih, tetapi cara penulisannya sudah benar. Nanti kalau misalnya kalian mencari teori ya, kalian cari benar-benar lah, cari teorinya di buku atau di internet, terserah. Menyatakan bahwa tingkat penjualan itu dipengaruhi oleh penggunaan jasa influencer. Kotler di bukunya Kotler halaman 56, keputusan pembelian itu katanya Kotler dipengaruhi oleh jasa influencer. Ini ada data hasil observasi awal saya, yang mana ini saya baca aja ya. Grafik di atas merupakan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa konsumen yang memiliki sebuah selera. Adapun pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti adalah berkaitan dengan keputusan pembelian. Jadi seperti ini aja kita tuangkan ke penjelasannya, berkaitan dengan keputusan pembelian. Tidak usah perinci lagi bahwa kita nanyain apa di sini, nggak usah, udah langsung aja berkaitan dengan keputusan pembelian untuk membeli produk di toko wisata. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 7 orang mengatakan membeli karena melihat promosi yang dilakukan oleh influencer di media sosial. Lalu ada 3 responden yang mengatakan tidak, bahwa mereka memutuskan membeli karena faktor kebutuhan saja. Nah, jadi ceritanya begini. Kemarin waktu saya ke Isabella, saya ketemu sama salah ibu-ibu ini, kebetulan dia mau membeli handphone di situ. Nah, jadi saya tanya lah ke beliau, ibu ini beli handphone karena melihat kontennya Isabella, atau karena itu melihat artis di media sosial itu mempromosikan barang. Dan nanti ibu ceritanya si ibu itu menjawab saya, itu tidak mas, tidak pak, saya memutuskan untuk membeli itu karena memang saya lagi butuh, saat ini saya memang lagi butuh handphone. Katanya si ibu begitu ceritanya ya. Nah, jadi saya buatlah satu orang tidak yang mengatakan tidak, kemudian saya butuh 9 orang lagi baru saya dapatkan hasil. Nah, dari 9 orang itu inilah penjelasannya. Kemudian di sini ada kalimat saya mempertegas lagi. Data tersebut juga menggambarkan bahwa para responden yang dipilih oleh peneliti cenderung memutuskan membeli produk. Cenderung ya, ini bukan hindari kalimat kesimpulan. Jangan kalian menyimpulkan itu di latar belakang, karena kesimpulan itu ada tempatnya, yaitu di bab 5. Jadi latar belakang itu kita fokus menggali fenomena permasalahan yang ada di lapangan. Nah, di sini saya tekankan lagi, data tersebut juga menggambarkan bahwa responden yang dipilih sudah ya. Selain daripada, ini udah titik nih, saya sudah tidak membahas lagi mengenai influencer. Sekarang saya masuk ke pembahasan celebrity endorsement. Gimana cara menghubungkannya? Caranya ya seperti ini. Selain daripada influencer, keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh celebrity endorsement. Hal ini sesuai dengan teorinya Kotler. Nah, di sini juga saya karang ya, teorinya Kotler tahun 2023 halaman 34, bahwa celebrity endorsement berpengaruh terhadap usaha. Nah, kemudian sudah tinggal kalian ikutin aja cara saya menuangkan variabel influencer tadi. Kemudian ini sudah sama persis caranya menuangkan variabel celebrity endorsement ini, sama influencer tadi X2 ya. Nah, nanti setelah kalian bahas ini ketikan saya ini, DF ini ceritanya
ini adalah pembahasan mengenai celebrity endorsement yang tidak saya jelaskan lagi. Silahkan kalian pahami dari atas lah ya. Nanti setelah ini titik, DF ini atau pembahasan mengenai celebrity endorsement ini sudah sampai titik, muncullah kalimat ini. Dari mana? Dari fenomena yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh celebrity endorsement dan influencer terhadap keputusan pembelian handphone kepada toko Isabella Pajajaran Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Nah, artinya di atas itu kita sudah menjelaskan mengenai celebrity endorsement, kita sudah menceritakan mengenai influencer, kita juga sudah menceritakan mengenai keputusan pembelian. Artinya setelah masalah-masalah itu kita ceritakan, itulah kenapa saya angkat judul ini, karena itulah yang terjadi di lapangan, gitu. Kira-kira seperti itu ya adik-adik. Kalau sudah seperti ini, tinggal kalian rumuskan. Cara merumuskannya kan sudah jelas ya kemarin. Apakah X1 berpengaruh terhadap Y, apakah X2 berpengaruh terhadap Y, apakah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Tetapi jangan pakai bahasa X1, X2 ya, tetapi variabelnya. Apakah, misalnya dari judul ini, berarti apakah influencer berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, seperti itulah. Silahkan lanjutkan sendiri. Nah, mungkin itu. Karena ini tidak ada sesi tanya jawab, jadi saya harap kalian, kalau misalnya kalian kurang paham, kalian ulang-ulangi aja video ini, kemudian kalian perhatikan apa yang saya ketik di sini. Kalau misalnya kalian perhatikan video saya ini dengan dengan sabar, walaupun kualitas kameranya jelek nih, kurang, tapi insya Allah materinya tidak seburam kamera ini. Gitu. Jadi saya berharap ketika kalian sudah menonton video ini, saya sudah tidak mau mendengar lagi, Pak, saya bingung menyusun latar belakang, Pak, saya tidak tahu menyusun latar belakang, dan lain sebagainya. Saya tidak mau dengar. Jadi please adik-adik, marilah kita bekerja sama. Saya sudah berusaha memberikan materi secara detail, maka maksimalkanlah hasil metodologi penelitian kalian ya. Jangan dibuat ngasal, jangan suruh AI yang kerja. Nggak apa-apa sih. Misalnya begini, kalian mau membuat latar belakang dari referensi AI tidak masalah, tetapi jangan murni dari AI. Minimal dari bab 1 sampai bab 5 itu ya, jangan bab 1 sampai bab 5 nih, bab 1 aja. Bab 1 aja itu saya memperbolehkan 20% lah dari AI. Artinya sisanya itu ya pure murni hasil observasi awal kalian, gitu ya. Saya kira itu. Apalagi ya, nanti di pertemuan yang akan datang akan saya cek, kok usah dicek deh, terlalu banyak sekali ya. Nanti video bab 2 nya menyusul. Seharusnya saya sudah harus memberikan video bab 2 nih. Tapi saya rasa gampang ya, bab 2 itu kalian tinggal cari referensi sana sini, kopi kopas di bab 2. Nah, karena memang yang tahapan yang paling sulit dalam menyusun karya ilmiah itu memang terletak pada bab 1 dan bab 4. Nah, ini juga saya lagi proses membuat modul pengolahan data menggunakan SEM. Mungkin nggak lama lagi beres. Kalau kalian tidak mau bingung, nanti aja deh, nanti kita bahas ya. Mungkin cukup sekian. Dari sekali lagi saya harap kerjakan tugas ini dengan baik dan maksimal, karena
ketika kalian sukses di mata kuliah saya ini, saya yakin kalian tidak akan merasa kesulitan untuk mengerjakan skripsi nanti. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya belum minta maaf nih, sorry sekali lagi. Kalau ada kata-kata yang saya salah, saya minta maaf. Jadi tidak ada tujuan lain dari apa yang saya lakukan ini kecuali ibaratnya kalau misalnya kalian mau masuk hutan, ini loh senternya, nanti kamu pakai senter ya masukannya, itulah ibaratnya contohnya. Demikian ya, saya ulangi lagi, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum